Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Musfiroh dengan NIM 24186206113. Di sini saya menduduki kelas 4E PGSD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPD. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pada semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab yang nomor 1, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, apa sih itu tes? Tes itu adalah alat atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, atau bakat seseorang atau peserta didik dengan cara dan aturan yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, tes itu merupakan alat ukur yang terdiri dari sejumlah pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau dikerjakan. Kemudian hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian adapun aspek-aspek perencanaan tes itu ada beberapa. Yang pertama itu menentukan tujuan tes. Nah, apakah untuk penetapan atau diagnotis, terus atau sumatif atau formatif. Habis itu yang kedua itu menentukan hasil belajar yang diukur, yaitu dengan cara melihat pencapaian kompetensi atau kurikulum. Habis itu yang ketiga itu menyusun kisi-kisi, yaitu dengan membuat blueprint yang memuat materi tingkat kognitif dan bentuk soal agar tes seimbang dan representatif. Kemudian yang keempat itu memilih tipe soal atau jenis soal, baik pilihan ganda, esai, uraian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu merancang jumlah butir soal. Setelah itu kita menyusun petunjuk tes, yaitu dengan menyiapkan panduan atau cara mengerjakan soal dengan jelas bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya menyusun kriteria penskoran, yakni menetapkan kunci jawaban. Kemudian setelah itu diuji coba lagi. Habis itu soal itu direvisi agar dapat diterima oleh peserta didik dan bisa dijawab oleh peserta didik. Nah, kemudian soal yang kedua itu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, pengembangan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar itu dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama itu menentukan indikator pencapaian. Nah, indikator yang harus sesuai itu harus spesifik, kemudian terukur, sesuai dengan kompetensi. Contohnya seperti di kognitif itu siswa dapat menjelaskan konsep irama. Kemudian pada afektifnya siswa menunjukkan sikap percaya diri. Habis itu pada psikomotoriknya siswa mampu memainkan alat musik sederhana. Nah, kemudian yang kedua itu menyusun kisi-kisi soal. Nah, di sini berfungsi sebagai pedoman dalam membuat soal, yaitu meliputi kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk soal, dan level kognitif. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan soal berdasarkan aspek. Nah, di sini ada satu aspek kognitif, ini mengukur kemampuan berpikir, yaitu dari C1 sampai C6. Kemudian bentuk soalnya ini bisa pilihan ganda, uraian, atau isian singkat. Habis itu contohnya bisa kita buat soal contohnya seperti jelaskan pengertian irama dalam musik. Nah, kemudian yang kedua itu aspek afektif. Nah, ini aspek apa? Ini aspek yang mengukur sikap, nilai, dan juga minat siswa. Nah, teknik penilaiannya bagaimana? Tekniknya itu bisa berupa angket atau skala sikap, kemudian observasi dan penilaian diri. Kemudian contohnya seperti
saya merasa percaya diri saat tampil di depan kelas. Itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu kita memilih mana yang sesuai. Habis itu, yang ketiga itu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini mengukur keterampilan atau praktek. Nah, teknik penilaiannya ini unjuk kerja atau praktek, kemudian penilaian produk, kemudian penilaian proyeknya. Habis itu, contohnya itu seperti siswa diminta memainkan pola irama menggunakan alat musik sederhana tersebut. Kemudian, setelah itu, kita menyusun pedoman penskoran. Nah, setiap soal harus memiliki kriteria penilaian yang pada aspek kognitif itu kunci jawaban atau skor. Habis itu, yang afektif itu skala penilaian. Kemudian psikomotorik itu rubrika penilaiannya. Setelah itu, yang kelima atau yang terakhir itu melakukan uji coba dan revisi soal, yaitu soal diuji melihat validitasnya, reliabilitasnya, kemudian tingkat kesukaran dan juga daya bedanya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor yang ketiga atau soal yang ketiga itu apa ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Nah, suatu butir soal atau butir tes dikatakan baik apabila mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat, konsisten, dan juga adil. Adapun ciri-cirinya yang baik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu valid. Nah, ini bagaimana? Ini butir soal ini harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu reliable. Reliable itu soalnya itu memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Habis itu yang ketiga, tingkat kesukaran yang sesuai. Tingkat kesukaran yang sesuai. Nah, ini soalnya ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, umumnya kategorinya sedang. Habis itu sehingga dapat mengukur kemampuan siswa dengan baik. Setelah itu, yang keempat itu memiliki daya pembeda yang baik. Nah, di sini soalnya ini mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan juga rendah. Yang kelima itu objektif. Nah, objektif itu penilaiannya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian, terutama pada soal pilihan ganda atau yang memiliki pedoman penskoran yang jelas. Kemudian yang keenam itu jelas dan tidak ambigu, tidak membingungkan siswa. Setelah itu berfungsi pengecoh atau untuk pilihan ganda. Nah, di dalam pilihan ganda itu ada yang namanya soal pengecoh atau jawaban pengecoh, sehingga anak ini bisa saja memilih jawaban tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber dari nama penulis, tahun, judul, dan juga penerbit. Nah, di sini ada 3 definisi dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada Ralph-Tiller ini mendefinisikan evaluasi ini merupakan proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, sumbernya itu dari Tiller pada tahun 1950 dengan judul buku yaitu Basic Principles of Curriculum and Instruction. Penerbitnya Chicago, University of Chicago Press. Kemudian yang kedua itu dari Benjamin S. Bloom. Nah, ini mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk membuat keputusan tentang pencapaian
hasil belajar siswa. Kemudian dapat kita tuliskan nama sumbernya itu, berarti Bloom Benjamin S. pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning, penerbitnya di Newark, NC Grow Hill. Kemudian definisi dari ahli yang ketiga itu Norman E. Gronlund. Nah, ini mendefinisikan bahwa evaluasi ini merupakan proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Nah, di sini dapat kita tuliskan sumbernya itu Ron Norman pada tahun 1985 dengan judul buku itu Measurement and Evaluation in Teaching pada Newark Macmillan Publishing Company. Nah, baik, untuk soal yang selanjutnya itu nomor 5 atau yang terakhir itu soalnya tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Nah, di situ ada tabel, ada nomor responden dan nomor butir tes. Nah, di sini kita akan mencari tingkat kesukaran dan juga daya beda butir soal. Nah, di sini ini ada tesnya atau datanya. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini kita cari dulu tingkat kesukarannya atau yang biasa disebut juga dengan P. Nah, kita lihat di atas ini ya. Nah, di sini rumusnya itu ada P sama dengan B per N. B ini apa? B ini jumlah siswa menjawab benar. Nah, kemudian N-nya ini jumlah siswanya. Jadi di sini misalnya dari data tersebut itu ada benarnya ada 11, kemudian total siswanya ada 15. Nah, jadi dapat kita tuliskan dalam rumus tersebut itu P sama dengan 11 dibagi dengan 15. Nah, itu sama dengan berarti 0,73. Nah, di sini berarti dapat kita kategorikan sebagai soalnya ini mudah. Kemudian yang kedua tadi daya bedanya. Nah, daya bedanya itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu hitung skor total tiap siswa. Kita hitung semua. Habis itu urutkan dari tertinggi ke yang terendah. Kemudian ambil 7 siswa atas atau kelompok atas, kemudian 7 siswa bawah atau kelompok bawah. Nah, di sini rumusnya itu ada D sama dengan BA dikurang BB per 7. Nah, dapat kita masukkan BA-nya itu 6, habis itu BB-nya 3. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan 6 dikurang 3 dibagi dengan 7 sama dengan 0,43. Nah, ini dia. Habis itu dapat kita kategorikan bahwa soal ini baik. Nah, di sini ada kategori penilaian. Nah, di tingkat kesukaran itu dari 0,00 sampai 0,30 itu dinamakan sulit. Kemudian dari 0,31 sampai dengan 0,70 itu dikategorikan sedang. Kemudian 0,71 sampai 1,00 itu dapat dikategorikan sebagai mudah. Nah, sedangkan daya bedanya itu dari 0,00 sampai 0,20 itu dinamakan jelek. Kemudian 0,21 sampai 0,40 dikategorikan cukup.
Kemudian 0,41 sampai dengan 0,70 dapat dikategorikan sebagai baik. Kemudian 0,71 sampai 1,00 itu dikategorikan sangat baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan berdasarkan analisis, sebagian besar soal berada pada kategori sedang dan juga mudah. Daya beda sebagian besar cukup hingga baik. Kemudian artinya soal sudah mampu mengukur kemampuan siswa, namun beberapa butir perlu diperbaiki agar lebih optimal dalam membedakan kemampuan siswa. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban dari saya mengenai soal ujian tingkat semester. Apabila ada kesalahan kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.